seperti yang ada di depan itu ada 3 bendera. 3 bendera negara besar, negara yang fansnya terlalu banyak, apalagi yang di tengah. Tapi apa yang terjadi? Semua pulang. Jerman pulang, Portugal pulang, Brasil pulang. Kalau Portugal sama Jerman itu pulang karena kalah. Kalau Brasil pulang karena mengalah, ya kan? Mereka mau siap-siap Natalan di Brasil, jadi mereka nggak ada waktu mau cari suar lagi. Mereka cepat-cepat pulang. Apalagi ketua panitia Natal di Brasil itu Neymar. Tema yang telah kita baca tadi adalah salah satu atau sepenggal kalimat yang terdapat dalam Injil Matius pasal kedua. Dan kalau kita baca, saudara baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya bacakan bagi saudara di ayat yang ke-12 saja. Dikatakan seperti ini, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 ini mengisahkan tentang kelompok orang-orang Majus yang datang dari timur ke Yerusalem. Kedatangan mereka adalah untuk bertemu dengan raja yang dijanjikan, yaitu Yesus Kristus. Tapi dalam rangkaian cerita itu kita menemukan ada seorang raja yang bernama Herodes yang tidak menyukai kelahiran juru selamat ini, tidak menyukai kelahiran dari Yesus ini. Sehingga apa yang terjadi? Herodes berniat buruk. Herodes berniat untuk membunuh raja yang dijanjikan, yaitu Yesus itu. Dan singkat cerita apa yang terjadi? Orang-orang Majus ini datang kepada Yesus, akhirnya bertemu dengan Yesus, memberikan persembahan kepada Yesus, emas, kemenyan, dan mur. Dan Tuhan mengingatkan mereka melalui mimpi agar mereka tidak kembali kepada Herodes, agar mereka tidak melewati jalan yang semula, tapi melalui jalan lain yang telah Tuhan tetapkan. Dari manakah orang Majus ini? Alkitab hanya mengatakan bahwa orang Majus ini berasal dari timur, dan yang dimaksudkan timur di sini adalah timur yang merujuk dari timurnya Yudea. Bisa jadi Persia, Arabia, Mesopotamia, atau Babilonia. Saudara bisa melihat ayat yang berhubungan dengan ini dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-6. Orang-orang Majus ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata magoi. Seiring berjalannya waktu, kata magoi ini berkembang dan seringkali diterjemahkan sebagai magic dalam bahasa Inggris, yang dapat diartikan tukang sihir. Nah, makanya menimbulkan suatu pertanyaan, apakah orang Majus yang dimaksudkan dalam Injil ini, yang dimaksudkan dalam cerita ini adalah orang-orang penyihir yang berasal dari timur? Jawabannya adalah tidak. Saya menemukan dari beberapa literasi, ada seorang peneliti bernama Homer, bisa next, Homer dan Albert. Mereka menemukan di sana, ternyata saudara, magoi ini merupakan kasta imamat di kalangan orang Persia dan Babilonia. Saudara bisa baca itu mulai dari Daniel pasal 2 ayat yang kedua, mulai dari ayat 46, kemudian ada di pasal 4 kitab Daniel ayat yang ke-6 sampai ke-7, pasal 5 ayat yang ke-7. Jadi orang-orang Majus di sini ternyata merujuk kepada orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang terhormat. Tidak hanya itu, bahkan mereka ahli-ahli filsafat. Makanya kita sering dengarkan sekarang filsafat timur. Mereka orang-orang yang ahli dalam obat-obatan. Mereka orang-orang yang kaya. Mereka orang-orang yang berkedudukan tinggi, serta sangat pandai dalam hal-hal perbintangan. Jadi sekali lagi, orang-orang Majus ini ternyata tidak merujuk kepada penyihir, tapi dia merujuk kepada orang-orang yang terpelajar berasal dari timur. Dari manakah orang-orang Majus ini tahu tentang kelahiran Yesus Raja yang dijanjikan itu?
Dari mana mereka tahu bahwa ada seorang raja yang lahir di Yerusalem, dan raja itu adalah raja perkasa, raja itu adalah raja luar biasa, raja itu adalah raja yang dapat menghadirkan kedamaian di dunia. Dari mana mereka dapatkan informasi ini? Ternyata 500 tahun sebelum Yesus lahir, orang-orang Israel itu ada di tanah pembuangan. Orang-orang Israel itu ada di tanah Babel atau Babilonia. Mereka dibuang di sana, mereka diperbudak di sana selama 70 tahun. Dan saudara tahu, salah satu orang Israel yang dibuang di tanah Babel ini bernama Daniel. Dalam Daniel pasal kedua dikisahkan di sana, ada seorang raja bernama Nebukadnezar. Dia bermimpi dan dia tidak mengerti apa arti dari mimpinya itu. Sampai akhirnya dikatakan dalam ayat yang kedua, dalam pasal yang kedua di kitab Daniel, Nebukadnezar memanggil semua orang-orang pintar di negerinya untuk mengartikan apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar ini. Tapi ternyata tidak satu pun di antara orang-orang pintar di negeri Nebukadnezar yang mengerti tentang hal itu, yang mengerti tentang arti dari mimpi Nebukadnezar ini. Sehingga apa yang terjadi? Dipanggillah Daniel orang Israel yang sedang diperbudak. Karena mereka mendengar bahwa Daniel ini memiliki pengetahuan yang tinggi. Daniel ini orang yang diurapi Tuhan. Daniel ini orang yang dipakai Tuhan. Sehingga Daniel dipanggil. Mulai dari ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-43. Daniel menyampaikan arti dari mimpi Nebukadnezar ini. Dan saudara, menariknya adalah di ayat yang ke-44 setelah 43. Di sana Daniel bernubuat. Daniel melihat satu penglihatan dan menyampaikannya kepada Nebukadnezar di depan orang-orang pintar di negeri Nebukadnezar yang tidak dapat mengartikan mimpi Nebukadnezar ini. Dia menyampaikan bahwa akan ada raja yang lahir, dan raja itu adalah raja yang perkasa. Jadi saudara, dari nubuatan Daniel ini, orang-orang pintar di negeri Babilonia mengetahui, menanti-nantikan raja yang dijanjikan itu, yaitu Yesus Kristus. Selama 500 tahun mereka menantikan itu. Karena Daniel ini dapat mengartikan mimpi Nebukadnezar, maka dikatakan di ayat yang ke-48 di sana, dalam pasal yang kedua kitab Daniel, Daniel menjadi penguasa di seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Daniel di zaman Nebukadnezar dia jadi menteri pendidikan kira-kira. Dia yang menjadi pemimpin di atas semua orang-orang bijaksana, semua orang-orang Majus di Babel. Jadi Daniel menjadi ketua orang Majus di Babilonia. Itulah yang membuat orang-orang Babel, orang-orang terpelajar ini, mereka menanti-nantikan apa yang dikatakan oleh Daniel, nubuat dari Daniel. Dan itu yang membuat mereka dengan penuh pengharapan datang ke Israel untuk bertemu dengan Yesus. Ada berapa sebenarnya jumlah orang Majus yang datang kepada Yesus? Dalam drama-drama Natal kita seringkali melihat ada berapa jumlah orang Majus? Ada berapa? 3. Ada 3. Membawa emas, kemenyan, dan mur. Pertanyaannya adalah apakah Alkitab mencatat bahwa orang-orang Majus itu ada 3? Jawabannya tidak. Tidak ada satupun ayat Alkitab yang mengatakan bahwa orang-orang Majus itu berjumlah 3 orang. Nah, dalam catatan lain, dalam literasi lain, ditemukan bahwa ada 12 orang Majus. Kurang lebih ada 12 orang Majus yang datang dari timur, datang ke Yerusalem. 3 di antaranya adalah orang yang dipilih dari ke-12 orang ini untuk membawa persembahan masuk ke dalam rumah
Yesus. Tradisi mencatat 3 orang ini ada namanya. Ada buku-buku sejarah, ada manuskrip-manuskrip yang mencatat tentang hal ini. Dan dijelaskan di sana bahwa 3 orang yang masuk ke dalam rumah yang membawa emas dan kemenyan mur itu bernama Melkior, Kaspar, dan Belsasar. Ini nama-nama Babilonia. Indonesia itu identik nama-namanya Agus, Sucipto, Sunario, Sudibyo, ya kan? Coba saudara cari di Amerika, penduduk asli Amerika ada nggak namanya Sudibyo? Pasti nggak ada. Kalau di Amerika ya Gabriel, gitu-gitu lah kira-kira. Joshua, kalau bahasa Inggrisnya Joshua, gitu-gitu kan. Leli, nggak tahu ada nggak di Amerika. Tapi apa yang saya mau bilang bahwa setiap negara itu punya ciri khas nama. Kalau di Arab ada Muhammad, ada Ahmad, ada Junaidi, dan lain sebagainya. Nah, 3 nama ini adalah nama yang sering digunakan sehingga membuat para penafsir yakin bahwa mereka benar-benar berasal dari Babel. Belsasar itu nama-nama orang-orang Babel. Berapa lama perjalanan dari timur ke Yerusalem? Perjalanan dari timur ke Yerusalem itu bukan perjalanan yang dekat. Di zaman itu belum ada jalan tol, di zaman itu belum ada oto, di zaman itu belum ada motor, apalagi pesawat. Nah, sehingga itu menutup kemungkinan perjalanan mereka itu singkat. Perjalanan orang-orang dari timur, orang-orang Majus ini dari timur ke Yerusalem itu membutuhkan waktu berpuluh-puluh hari. Tidak tahu berapa pastinya, tapi berpuluh-puluh hari. Bukan perjalanan yang singkat. Kita ingat bahwa orang-orang Majus ini datang ke Yerusalem yang menuntun apa? Bintang. Mereka hanya mengikuti bintang. Kalau sekarang kita bisa mengikuti maps. Zaman itu belum ada map. Ajaibnya, di zaman itu ada satu hal yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menuntun orang-orang Majus ini sampai ke Yerusalem. Dan bintang itu hanya terlihat di malam hari, di siang hari bintang tidak terlihat. Jadi orang-orang Majus ini melakukan perjalanan hanya di malam hari. Mereka tidak melakukan perjalanan di siang hari. Mereka melakukan perjalanan di malam hari, dan itu yang membuktikan, itu yang membuat hal ini sangat mungkin berperjalanan dari timur ke Yerusalem itu membutuhkan waktu berpuluh-puluh hari. Tidak hanya orang-orang Majus yang menemui Yesus, tapi ada gembala-gembala. Nah, gembala-gembala yang menemui Yesus pada saat itu, mereka menemui Yesus di mana? Di palungan. Jadi gembala-gembala bertemu dengan Yesus ketika Yesus baru lahir. Nah, sedangkan orang-orang Majus ini bertemu dengan Yesus bukan ketika Yesus baru lahir. Perkirakan bahwa orang-orang Majus ini bertemu dengan Yesus ketika Yesus sudah berumur kurang lebih 1 tahun. Sehingga dikisahkan di sana dalam Matius pasal yang kedua bahwa orang Majus ini mereka tidak datang lagi ke kandang, mereka tidak melihat Yesus lagi di palungan, tapi mereka sudah datang ke rumah Maria dan Yusuf. Di sanalah Yesus hadir. Di dalam Matius pasal yang kedua ini tidak hanya mengisahkan sekali lagi orang-orang Majus, tapi ada Herodes di sana. Kemudian ada juga kelompok imam dan ahli-ahli Taurat. Saya coba cari tahu tentang Herodes ini, dan saya menemukan ternyata Herodes ini sebenarnya adalah seorang raja yang sangat populer pada saat itu. Herodes ini adalah seorang raja yang sangat hebat. Herodes ini adalah seorang raja yang sangat disegani. Tapi ada permasalahan, ada sakit yang dialami oleh Herodes. Nah, paranoid ini ternyata masalah psikologi yang ditandai dengan munculnya rasa curiga dan takut berlebihan. Jadi Herodes ini mudah banget curiga. Sehingga saudara tahu, sejarah mencatat Herodes yang hidup di zaman Yesus ini adalah Herodes yang rela membunuh ketiga putranya, kemudian membunuh mertuanya, bahkan membunuh istrinya, hanya karena dia curiga mereka ingin merebut tahtanya. Dan sampai-sampai ada seorang yang berkata bahwa lebih baik menjadi babinya Herodes daripada menjadi anaknya.
Anaknya aja dia bunuh, istrinya dia bunuh, mertuanya dia bunuh karena punya rasa curiga yang tinggi. Dia takut kekuasaannya diambil. Sampai dibilang lebih baik jadi babinya Herodes daripada menjadi anaknya Herodes. Kenapa? Kalau jadi anaknya Herodes berpotensi untuk dibunuh oleh Herodes. Kalau menjadi babi tidak berpotensi untuk dibunuh oleh Herodes. Dia tidak mau mengkonsumsi babi ini agar dia disukai oleh orang-orang Yahudi. Nah, terlihat bahwa di sini Herodes berpikir kalau Yesus ini bertumbuh besar, disukai oleh masyarakat Yerusalem pada saat itu, maka Yesus berpotensi untuk mengambil kedudukan, untuk mengambil kekuasaan Herodes. Kecurigaan itulah yang membuat Herodes memiliki keinginan untuk membunuh Yesus. Kalau kita lihat, ketika Herodes bertemu dengan orang-orang Majus ini, Natalia manis sekali. Nanti kalau kamu ketemu sama Yesus, kamu kasih tahu ke aku ya, kamu balik lagi ke aku ya, karena aku mau nyembah dia juga. Padahal ternyata bukan. Tujuannya adalah untuk membunuh Yesus, bukan untuk menyembah Yesus. Dia berkata supaya orang Majus itu menyampaikan informasi tentang Yesus, bukan supaya Herodes menyembah Yesus, tapi karena dia mau membunuh Yesus. Sebab dia pikir sekali lagi, Yesus dapat mengambil kekuasaannya. Saudara, hari-hari ini seringkali kita dipertemukan dengan orang-orang yang nampaknya di depan kita baik, padahal di belakang kita Tuhan Allah munafik sekali. Orang-orang seperti Herodes, orang-orang yang penuh curiga. Kalau pacaran posesif banget. Saya punya temen tuh, dia hatinya baik banget. Terus dia ngantar temennya lah pulang gereja. Tapi pacarnya cemburu keras, posesif banget. Udah Jo, orang putus Jo. Ada teman saya, ada teman sama. Ya, dan akhirnya putus beneran. Dan kekhawatirannya terjadi, saudara. Untuk itu kita penting banget mengetahui jalan lain dalam hidup ini. Kalau orang-orang Majus ini kembali kepada Herodes, bukan hanya Yesus yang bisa dibunuh, tapi orang-orang Majus ini akan dibunuh juga oleh Herodes. Mengapa? Karena Herodes tidak mau orang-orang Majus ini membawa informasi ke negerinya, menyampaikan bahwa sudah lahir raja yang dikatakan oleh Daniel, sudah lahir raja yang dinubuatkan oleh Daniel. Herodes tidak mau hal itu terjadi. Jadi orang-orang Majus berpotensi juga untuk dibunuh oleh Herodes. Sehingga menariknya, ketika Tuhan memberitahukan jalan lain itu kepada orang-orang Majus ini, apa yang terjadi? Yesus tidak mati, orang-orang Majus itu sampai ke negerinya dengan selamat. Dunia ini sudah dipenuhi, sudah dikotori oleh dosa. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang berdosa, dan orang-orang berdosa itu termasuk saya dan saudara. Sehingga pada saat kita melihat tokoh agama melakukan kesalahan, kita melihat tokoh-tokoh masyarakat melakukan kesalahan, itu sebenarnya bukan suatu hal yang mengagetkan lagi. Itu bukan suatu hal yang mengherankan lagi. Mengapa? Karena memang itulah akibat dari dosa. Itulah yang membuat orang-orang dapat melakukan segala kejahatan bahkan yang tidak kita pikirkan. Itulah yang membuat kita menemukan ada orang-orang yang munafik tadi, saudara, yang baik di depan tapi jahat banget di belakang. Baik karena ada maunya, baik karena ada sesuatu. Kenapa itu terjadi? Karena adanya dosa. Nah, kita akan menjadi korban-korban orang yang berbuat dosa di dalam hidup ini jika kita tidak mengetahui jalan lain. Sekali lagi, kita akan menjadi korban-korban kejahatan terus-menerus di dalam hidup ini jika kita tidak mengetahui jalan lain. Jika Tuhan tidak menyampaikan kepada kita jalan lain. Jalan lain itu adalah gambaran tentang suatu pilihan yang harus kita ambil. Jalan lain itu adalah suatu gambaran, suatu solusi yang harus kita laksanakan. Jalan lain itu adalah suatu gambaran bagaimana kita menjalani hidup ini. Kalau memang ini tidak baik, maka kita harus pindah ke jalan yang lain. Kita harus memastikan bahwa dalam perjalanan hidup ini, jalan yang kita jalani adalah jalan yang dihendaki oleh Tuhan. Sehingga Tuhan berkata apa? Yesus berkata apa? Dialah jalan itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa, tidak satupun orang dapat datang kepada Bapa kalau tidak apa? Melalui aku. Penting banget kita tahu jalan lain di dalam hidup ini.
agar kita tidak menjadi korban-korban wanita-wanita. Ya Jus ya, tolong doa ya. Tidak menjadi korban-korban pria-pria. Ya, apa ya, menyedihkan banget itu. Karena nggak tahu jalan lain, karena nggak tahu solusinya, karena nggak tahu apa yang dituju, akhirnya timbulannya kalah rela bunuh diri. Itu menyedihkan sekali, itu menakutkan sekali. Karena nggak tahu jalan lahir. Banyak sekali orang-orang hari ini mengalami salah paham sama Tuhan, ngambek sama Tuhan. Padahal kalau kamu ngambek sama Tuhan, yang rugi bukan Tuhan, kita yang rugi. Juminaris cerita beberapa minggu yang lalu itu ada kurang lebih 4 orang juga yang bunuh diri karena bola. Itu terjadi karena apa? Karena mereka tidak tahu jalan lain yang harus mereka lewati. Jadi penting banget kita mengetahui jalan lain di dalam hidup ini. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana cara agar kita dapat mengetahui jalan lain dan memilihnya di dalam hidup ini? Yang pertama, saya menemukan adalah selalu memiliki niat yang baik di dalam hidup ini. Niat orang-orang Majus ini datang ke Yerusalem untuk bertemu dengan Yesus. Niat mereka bukan buat meminta berkat dari Yesus. Niat mereka bukan meminta supaya usaha mereka dilancarkan, supaya sakit penyakit mereka disembuhkan, supaya Babel diberkati oleh Tuhan. Bukan. Bukan itu niat mereka. Tapi niat mereka apa? Datang kepada Yesus di ayat yang kedua, ayat yang ke-11 pasal yang kedua, untuk menyembah Yesus dan membawa persembahan bagi Yesus. Saudara-saudara, setiap kita mengambil suatu keputusan, setiap kita melakukan sesuatu, pastikan itu lahir dari niat yang baik, bukan mencari keuntungan-keuntungan pribadi. Minta kesembuhan dari Tuhan itu tidak salah, minta usaha diberkati dari Tuhan itu tidak salah. Tapi yang salah kalau kita datang ke Tuhan hanya karena ingin berkatnya, bukan karena kita cinta sama Tuhannya. Kita datang ke Tuhan bukan karena kita butuh Tuhannya, tapi kita butuh berkat-berkatnya. Itu bukan niat yang baik. Orang-orang percaya itu bukan orang-orang yang mengejar berkat, tapi orang-orang yang dikejar sama berkat karena hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Konsep berpikir kita di dalam hidup ini harus benar. Bukan mengejar berkat, tapi menjadi berkat. Nah, dengan menjadi berkat itulah hidup kita akan diberkati. Menyedihkan sekali. Ada banyak orang yang sekarang jago banget berdoa berjam-jam. Oh, kita percaya kita dapat ini, kita percaya kita dapat ini. Itu tidak salah. Tapi yang salah adalah kalau mereka hanya berdoa tapi tidak bekerja. Mereka hanya punya niat yang bagus, tapi tidak diaktualisasikan, tidak diimplementasikan niat mereka ini. Sehingga hanya menjadi halusinasi aja. Aku mau kayak gini, aku mau kayak gini, aku mau kayak gini, aku mau kayak gini. Alkitab katakan iman tanpa perbuatan apa? Mati. Jadi Tuhan tidak akan memberkati kita, Tuhan tidak akan memberkati pekerjaan kita kalau tidak ada yang kita kerjakan. Gimana Tuhan memberkati pekerjaan kita kalau tidak ada yang kita kerjakan? Kebenaran tentang Tuhan akan berperang ganti kita dan kita akan diam saja, itu bukanlah suatu perintah bahwa kita tidak melakukan apa-apa di dalam hidup ini. Tidak seperti itu. Tuhan akan memberkati usaha kita. Tuhan akan memberkati pekerjaan kita kalau ada yang kita kerjakan. Maka niat yang baik harus disertai juga dengan usaha yang baik. 500 tahun orang-orang Majus ini menantikan penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh Daniel. Mereka bayar banyak sekali harga dalam perjalanan itu. Mereka melupakan segala lelah, mereka melupakan segala biaya besar yang mereka keluarkan. Mereka melupakan, mengabaikan semua bahaya-bahaya di perjalanan demi untuk bertemu dengan Yesus. Dan itu muncul bukan hanya karena niat, tapi disertai juga dengan apa? Usaha. Setiap hal yang kita kerjakan, pastikan itu didasari dengan niat yang baik. Niat yang baik akan diberkati oleh Tuhan. Niat yang baik akan disertai oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib. Saudara bisa bayangkan, mereka dihantar ke Yerusalem dengan bintang. Itu cara yang sangat ajaib.
Dan cara Tuhan yang ajaib itu yang kita tahu. Cara Tuhan lebih ajaib dari apa yang kita ketahui. Map belum ada, mereka diantar dengan bintang itu sehingga mereka boleh bertemu dengan Yesus. Yang kedua, saudara, ada 2 poin yang saya tulis di sini. Yang kedua, tidak hanya memiliki niat yang baik, tapi selalu memiliki kepekaan dan ketaatan akan suara Tuhan. Dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-12, kita lihat di sana bahwa mereka memiliki kepekaan dan ketaatan akan suara Tuhan. Waktu Tuhan bilang, kamu harus lewat jalan lain. Waktu Tuhan bilang, kamu jangan balik lagi ke Herodes. Melalui mimpi Tuhan sampaikan itu, mereka peka bahwa ini suara Tuhan. Sehingga mereka taat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya sederhana, saudara. Apakah Tuhan masih menggunakan cara yang sama untuk menyampaikannya pesan kepada kita? Apakah Tuhan masih bisa menggunakan mimpi untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang di zaman ini? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21 dikatakan seperti ini, saudara. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi Tuhan bisa pakai apa saja untuk menegur kita. Tuhan bisa pakai apa saja untuk menyampaikan pesannya kepada kita. Melalui situasi yang terjadi di dalam hidup ini, melalui seseorang yang kita benci sekalipun, melalui pengkhotbah, melalui guru, melalui siswa, melalui mahasiswa, melalui siswi, melalui bos, melalui siapa saja, Tuhan bisa pakai itu semua untuk menegur kita. Suatu saat Tuhan tegur Salomo, Tuhan kasih pelajaran sama Salomo melalui semut. Tuhan pakai keledai Bileam untuk menyampaikan pesan. Tuhan bisa pakai apa saja. Yang harus kita butuhkan adalah kita punya kepekaan. Dan kita menguji segala sesuatu dan memegang hal yang baik. Ada banyak sekali orang-orang di zaman sekarang ini yang hidup mereka diubahkan. Mereka bukan Kristen, dia memilih untuk masuk ke Kristen. Bukan karena ada orang yang menginjili mereka, tapi karena mereka bertemu dengan Tuhan melalui mimpi. Ya, Tuhan bisa saja menyampaikan pesan kepada kita melalui mimpi. Tapi dengar baik, pastikan kita mengujinya. Dan bagaimana cara mengujinya? Pesan dari Tuhan tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Pesan dengan Tuhan, pesan dari Tuhan, sekali lagi, tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi untuk memiliki kepekaan dan ketaatan, kita harus sama seperti orang-orang Majus yang suka belajar, suka menerima pelajaran. Mereka orang-orang yang pelajar, mereka orang-orang yang mendengarkan pelajaran, mereka orang-orang yang suka membaca, mereka orang-orang yang suka menggali sesuatu, sehingga mereka mengenal dan mereka memiliki kepekaan. Mereka bukan bangsa yang dipilih. Bangsa yang dipilih itu adalah bangsa Israel. Tapi mereka menerima keselamatan. Karena apa? Bukan karena usaha dan pekerjaan mereka. Tapi tentunya karena kasih karunia Tuhan. Yang membuat mereka suka belajar, suka membaca, suka diajar. Dan itu semua membuat mereka memiliki kepekaan dan ketaatan akan firman Tuhan di dalam hidup itu. Dan saya percaya prinsip yang sama masih berlaku bagi orang-orang di zaman ini. Bagi kita, jemaat-jemaat Tuhan. Bagi kita, anak-anak Tuhan di zaman ini. Belajar. Memiliki niat yang baik. Mau membaca firman Tuhan. Mau mendengarkan firman Tuhan. Akan menghantarkan kita. Akan membuat kita menjadi orang-orang yang peka dan taat akan suara Tuhan. Sehingga kita mengerti, aku harus lewat jalan ini. Waktu kita berpikir, oh ini jalannya udah tepat, oh ini jalannya udah benar. Tapi waktu kita taat sama firman Tuhan, waktu kita peka dengan firman Tuhan, ternyata jalan ini salah. Aku harus lewat jalan lain. Ternyata pilihanku ini salah, aku harus pilih yang itu. Ternyata pilihanku itu tidak tepat, aku harus ini. Kita terus memegang bahwa kehendak Tuhan menjadi keputusanku, bukan kehendakku menjadi keputusannya Tuhan. Dan hal itu membuat kita akan selalu mengerti tentang jalan lain, akan selalu mengambil jalan lain yang ditetapkan oleh Tuhan. Ketika ada banyak sekali penghambat-penghambat yang berusaha menjatuhkan kita,
yang berniat buruk, yang berniat jahat, upaya-upaya iblis untuk membuat kita jauh dari Tuhan, melalui pilihan yang kita ambil, melalui jalan yang kita lalui dalam hidup ini, kita tidak akan pernah jatuh karena kita mengetahui, karena kita mendapatkan jalan yang lain ini. Jadi yang dimaksudkan dari maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain itu, maka di situ bukan Brazil, maka di situ bukan Portugal, maka di situ bukan Argentina yang akan pulang. Ya nggak tahu pulang karena kalah atau pulang karena menang. Itu Pak Bon ya? Ya saya berharap pulang karena menang juara 2, maksudnya juara 1 Prancis. Saya Prancis soalnya sekarang. Saya Maroko. Jadi saudara-saudara, mereka di situ adalah saya dan saudara, tidak hanya orang-orang Majus. Amin. Saya menyimpulkan pesan firman Tuhan hari ini. Tidak. Jika kita selalu memiliki niat yang baik dan menjalani hidup ini dan memiliki kepekaan serta ketaatan akan suara Tuhan, maka jalan lain itu pasti selalu, itu salah tulis saudara, pasti selalu Tuhan sediakan bagi kita.